Di tengah kerasnya perjuangan menangani penyebaran virus corona, pemerintah melalui lembaga Eijkman sedang berupaya menemukan vaksin untuk mencegah COVID-19. Namun, butuh waktu yang tak singkat. WHO sendiri menyatakan untuk bikin vaksin coronavirusnya butuh waktu 18 bulan. Kami punya pengalaman membuat seed vaksin itu waktu flu burung. Kita kasih target itu teman-teman 1 tahun, ternyata 10 bulan selesai. Itu 2011. Sambil menunggu vaksin ditemukan, semestinya semua pihak disiplin menjalankan social distancing atau menjaga jarak, menggunakan masker, dan rutin membersihkan telapak tangan. Yang jadi masalah, selain langka dan harganya yang mahal, beberapa barang di pasaran seperti masker, kualitasnya tidak layak pakai. 3 lapis itu adalah jumlah lapisan minimal yang wajib ada di dalam masker untuk... Ya, artinya ada 3 komponen nih. Satu yang menyerap di bagian dalam, ini yang bagian luar adalah yang hidrofobik, artinya tidak menyerap air, dan ukuran partikelnya cukup kecil, sehingga virusnya tidak bisa masuk. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini sebetulnya lebih bersifat sebagai matriksnya untuk menjaga integritas dari si maskernya. Saya punya satu lagi, ini sepertinya hanya 2 lapis ini, Prof. Layak nggak sebetulnya kayak begini untuk dipakai di tengah kondisi seperti ini? Saya kira ini tidak appropriate ya, terlalu tipis, dan bagian dalamnya bukan bagian yang lembut dan bisa menyerap air. Prihatin atas kelangkaan masker, seorang warga Cibubur yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengusaha pakaian taktikal rela memproduksi masker non-medis berbahan kain tanpa ambil untung. Ada teman yang dia itu membuat sebuah acara penggalangan dana untuk membantu masyarakat mencegah penyebaran virus dengan cara membagikan masker. Akhirnya saya tertarik untuk membuat masker itu karena dengan tujuan untuk berbagi ke orang banyak. Meski bukan masker non-medis, tetapi Anda mencoba membuat masker kain berkualitas baik. Setelah pola potong, bahan dipotong, nanti ada proses itu dipres dengan suhu di atas 100 derajat. Yang tujuan kita ya pasti untuk menghilangkan bakteri yang ada di bahan, dan di situ untuk menempelkan lapisan penyaringnya itu. Jadi kain, di bawah kain itu masih ada lapisan lagi. Jadi di masker itu ada 3 lapisan. Sebenarnya masyarakat tak perlu resah jika masker langka atau harganya melangit. Sebab dengan menggunakan bahan dasar kain, kita bisa membuat masker sederhana yang layak pakai. Tetapi, masker seperti ini jelas tak bisa menangkal virus 100%. Sementara itu, hand sanitizer juga bisa dibuat dari bahan kimia yang mudah didapat, seperti alkohol yang dicampur lidah buaya dan minyak eteris atau essential oil. Bahan kimia ini aman digunakan, asal dosis atau takarannya pas. Dan jangan sampai tertelan. Alkohol 30% 30 ml ini kita tuangkan aja ke sini. Ini hanya contoh yang sederhana yang tentunya ya berprinsipnya pada pemanfaatan alkoholnya yang kandungannya sekitar 72% tadi ya. Kemudian kita masukkan H2O2, kemudian campur satu wadah gitu. Kemudian ya kita bisa ya aduk-aduk, dari situ ya kita bisa memanfaatkan yang namanya tadi aloe vera atau lidah buaya untuk pelembab tadi kan yang sudah kita siapkan nih. Lidah buaya sebenarnya sederhana juga Pak, kita beli, kita kerok dan panaskan kan dia mencair dan jadi seperti ini. Kita tuangkan sini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita aduk lagi ya. Kalau kita ingin wewangian yang tertentu ya, essential oil ini kita tambahkan ya, kita ambil aja ya, misalnya kita di sini
pakai sekitar 5 mili lah ini ukurannya kan. Tapi tetap ya Pak, sehabis kita menggunakan hand sanitizer, kita harus tetap mencuci tangan. Ya baiknya begitu, karena ini kan kimia ya. Selain membuat sendiri cairan pembersih tangan, belakangan warga juga telah membuat cairan desinfektan secara swadaya. Penggunaan desinfektan tak membahayakan asal pemanfaatannya tepat. Cairan desinfektan hanya disemprotkan pada permukaan benda padat dan bukan ke kulit. Nah, permukaan apa saja? Bisa permukaannya itu adalah metal, ya, jam kita, kemudian plastik handphone kita, ya, kemudian tas kita, ya, yang terbuat dari plastik atau kulit, atau juga karton, ya, atau kertas, atau baju kita, dan segala perhiasan yang ada di kita. Membuat desinfektan pun cukup mudah, yakni menggunakan bahan yang biasa kita temui sehari-hari. Yang namanya NaOCl ini atau dikenal masyarakat bahan pemutih atau bahasa umum juga disebut kaporit gitu ya. Ya kalau ini kan memang desinfektan. Caranya ya ambil 10 mili ya dari ini, misalnya kita ini 10 mili, kemudian dari 10 mili kan ini ada sekitar 10 mili, kemudian kita masukkan sini gitu kan. Kembali lagi ini adalah pendekatan-pendekatan dalam rangka solusi menghadapi pandemik atau ancaman virus yang mematikan ini, dan ini tersedia. Ya kita lakukan, kenapa tidak? Hingga kini wabah corona yang masih menyebar cukup mengkhawatirkan. Belum lagi munculnya oknum nakal yang mengambil untung dari situasi ini, menimbun barang lalu menjualnya dengan harga mahal. Tetapi jangan sampai kita kalah dari pandemi corona ini. Untuk kasus ini tidak hanya pada persoalan penimbunan, tetapi juga didapati ada yang menaikkan harga, ya, yang berlipat ganda, tidak sesuai dengan harga yang di pasar. Ini juga menjadi bagian yang menjadi prioritas dalam penanganan ini. Percaya kita bisa memerangi corona bersama. Langkah sederhananya, segera lapor bila ada oknum pencari untung yang beraksi. Dan tentunya ikuti anjuran yang ditetapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran corona.